kita untuk sekarang mulai ke mata pelajaran Ibu. Ya, jadinya perilaku kita ya sebagai pengajar ya harus salah satunya inasal sumber. Saya bangga ya Bu ya sebenarnya di SMA Muhammadiyah 1, di mana teman-teman saya itu kalau sebelum jam 6 atau enggak jam 6 di sekolah, insya Allah kita akan masang CCTV Bu setiap kelas. Kami baru ada CCTV-nya setiap lorong di kantor dan di ruang guru dan ruang terkhusus. Nah sekarang ini insya Allah di anggaran 2024 ini kita akan membuat CCTV setiap kelas. Jadi pemantauannya lebih akurat. Jadi kalau anak terjadi apa-apa sama anak, kalau kita lagi istirahat kita bisa lihat di CCTV. Dan namanya kenakalan anak ini ya Bu ya. Judulnya juga ada permasalahan dulu kayak listrik dimatiin sama anak di kontakan. Oh nggak ada yang iseng ya, nggak ada yang ngaku karena kita punya bukti ya dengan CCTV itu tentunya. Kalau perpustakaan digital udah ada arah ke sana, mungkin biar tahun depan kita akan benahi satu persatu. Untuk lab kebetulan ruangan kita itu ada permasalahan dengan bangunan, maka labnya belum terus sempurna. Maka next ke depannya kita akan melakukan pembangunan dulu, renov ruangan, baru dibentuk lab yang terbagus. Seperti itu sarana di sini. Kalau masalah buku atau sumber belajar, insya Allah di sini kita sistemnya turun-temurun itu. Jadi walaupun kami sekolah swasta, siswa di sini tidak membeli buku ya. Kan biasanya swasta dididik untuk beli buku. Nah tapi di sini tidak. Tapi setiap tahun kita itu menjamin kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi kayak besok kelas 12 itu termasuk adalah kurikulum merdeka. Jadi kita mau nggak mau harus menyiapin sebanyak peserta didik untuk buku kurikulum merdeka. Jadi kita pinjamin dan melakukan perawatan untuk adik kelasnya masing-masing. Jadi alhamdulillah taman siswa, taman media, sekolah masyarakat yang sangat membantu masyarakat umumnya. Sampai pun SPP pun tidak ada uang pembangunan di sini kita pakai flat yaitu 750 per bulan. Jadi itu sangat membantu masyarakat baik yang menengah ke bawah maupun yang di atas itu sangat membantu. Buat guru penggerak ada Bu Endang itu angkatan 10 juga, Bu Sensei Tere yang lagi ujian juga kan Sensei ya. Guru penggerak yang akan ujian melanjut lagi enggak selesai. Jadi bahan belajarnya adalah visi sekolah yang sudah ada. Kita Bu Titi nanti akan memimpin Bapak Ibu Pamong di sini bersama-sama untuk menganalisis dari visi yang sudah ada di SMA Taman. Ya, jadi kalau kita mengajar ini kan kami itu sangat terus gitu loh. Jadi kita konfirmasi anak terlambat pun kita konfirmasi ke orang tua dan anak nggak bikin tugas pun kita konfirmasi ke orang tua sesuai dengan pendidikan ya lingkungan keluarga lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Jadi kita menyampaikan ke orang tua bahwa pendidikan itu bukan 100% di sekolah. Jadi adalah andil dari orang tua. Jadi anak itu terlambat kita konfirmasi melalui wali kelas besar ke Japri. Kita kan punya grup, kebetulan saya dimasukin, kami pimpinan dimasukin ke semua grup orang tua dan siswa. Jadi kalau ada informasi kita share. Kalau wali kelas share, kami yang share kan kami punya tim juga ini. Nah jadi anak itu terlambat kita akan info ke orang tua dan orang tua bilang, tadi kan anaknya jam segini udah berangkat kemana? Jadi anak siswa silakan koordinasi bersama putranya seperti itu. Dan anak terlambat, anak tidak masuk, sekali nggak masuk, nggak ada berita, kita konfirmasi 2 kali sampai 3 kali kita akan melakukan kunjungan buat orang fisik. Ya Sensei ya, kondisi peserta didik. Jadi hal seperti itu sama ibu-ibu atau warga masyarakat kawasan Kemayoran dan sekitar itu sangat luar biasa perhatiannya. Dibilang nanti kalau anak kami bolos atau apa di taman media itu bisa tahu anak kami itu nggak sekolah. Jadi gimana? Jadi kami selalu menginfokan ke teman-teman yang lain setiap rapat kita melakukan konsultasi komunikasi aktif ke orang tua, bukan di saat kita bagi rapot atau bagaimana. Jadi setiap ada perkembangan peserta didik baik yang positif maupun yang negatif kita sampaikan ke orang tua. Contohnya anaknya
berantem atau anaknya frustasi, selalu seperti itu. Alhamdulillah kemarin kita melakukan launching mobil listrik yang Taman Siswa Jakarta itu. Kemarin kita mengundang dari anak PTN dan orang tuanya mengasih penghargaan. Itulah kami seperti itu. Jadi salah satu digemari dari Taman Siswa ini, Taman Madya ini khususnya adalah kerjasama orang tua dengan sekolah dan sekolah sama perhatian. Dan perhatian itu bukan dari pimpinan aja, mulai dari pimpinan, para pamong sampai OB dan TU pun semua adalah aktif untuk melayani peserta didik. Sampai makan, saya kan makan siang belum dibawa nih Bu, contohnya Bu, tuh si Sapo nanti banyak Bu dititipin di kursi, kasih nama, nanti anak itu adalah salah satu pelayanan kita kan. Oh anak handphonenya tinggal, kita juga kerjasama Bu dengan parkiran. Nah parkir itu akan ngamanin, nanti parkir akan ngasih ke sekolah. Dan anak ke parkiran pun juga kita pantau. Selain itu kita juga punya mitra yang disebut dengan nanti terjadinya tawuran segala macam. Kita punya mitra dengan Polsek dan Polres Kemayoran, dengan TNI, RT RW dan kelurahan di sini. Jadi intens banget untuk menjaga keamanan peserta didik. Maaf itu sharing aja tentang perkembangan Taman Madya. Mungkin karena tadi kaitannya dengan konsepnya yang awal itu kita Kodrat alam dan kodrat alam dan zaman, berarti perlu kita punya wawasan global. Dengan dasar tetap jangan lupa kita tetap berbudaya pada bangsa sendiri. Jadi konsep-konsep Hajar ini tetap kita jalankan, tapi dalam membekali peserta didik kita di dunia dan di akhirat. Dan contohnya di dunia adalah seperti ilmu-ilmu yang diberi di dalam kelas. Yang di akhiratnya apa? Yang melakukan literasi, melakukan pada usaha pagi. Kita kan nggak tahu kalau di luar sana, di rumah sana, anak itu membaca Al-Quran atau tidak. Jadi itu adalah termasuk di sana adalah imtak dan berbudi pekerti. Jadi dia membaca itu, apalagi Bu kita membacakan artinya. Jadi insya Allah anak-anak kita akan tersentuh dengan hal-hal seperti itu. Itu tentang visi. Misi yang sudah dibacain sama Bu Haryani dari semuanya, saya cuma menambahkan di sini untuk pengembangan sarana-prasarana. Insya Allah kita proses untuk menuju ke sana Bu. Kenapa? Kita akan memperbaiki ya bagaimana sih sapras kita. Dengan bagusnya sapras, maka akademi kita akan bisa berlangsung dengan lancar. Contohnya, kalau AC panas, berarti akademi kita tidak bisa berjalan. Kalau infocus kita bermasalah, akademi kita tidak bisa berjalan. Maka dengan bertahaplah kita akan menuju untuk prasarana yang lebih baik itu. Dan tadi Bu Arani sampaikan adanya ekskul. Insya Allah Ibu ekskul di sini ada 17 ekskul dan kami di sini adalah menuangkan apa yang keinginan anak, apa kemampuan anak. Bu mau tari ya, cari teman, bikin kelompok tari. Nanti kita datangin guru tarinya. Bu mau padus, datang cari kelompoknya berapa orang. Kan ada namanya di saat MPLS itu ada demo ekskul. Jadi kita pajang semua, nanti ada di sini adalah PPTS atau disebut di negeri adalah OSIS, mendatang ke kelas-kelas untuk mendata mana peserta didik kita yang mau masuk ekskul A, B dan C. Dan alhamdulillah di sini ada 17 ekskul. Dan ekskul di sini sebalik lagi kalau sesuai dengan visi dan visinya tadi, kita juga ada ekskul Okres buat Okres dan yang buat yang Kristennya juga ada ya Bu, Rohis dan Okres ya. Jadi yang Okres itu sampai Ibu anak yang belum bisa baca Iqra, yang belum bisa baca Al-Quran itu didata sama tim kami di sini, kita arahkan untuk belajar. Insya Allah alhamdulillah anak itu udah mulai mengenal huruf walaupun belum terlalu sempurna. Jadi itu masuk ke visi kita, alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau untuk non akademik, alhamdulillah kita selalu menampilkan O2SN atau bagaimana, kita tidak mengutamakan menang atau kalah. Judulnya Taman Madya tampil di ajang tersebut. Kalau menang adalah akhir ya Bu ya, rezeki sekolah kita seperti itu. Jadi Taman Madya eksis dimanapun. Dan untuk lomba-lomba ekonomi, lomba-lomba OSN, O2SN itu selalu Bu, mau matematika mau ikut bagaimana. Tadi kan Bu Titi bilang kita pengen seperti kanan penabur. Mereka itu kebetulan saya juga punya kenal dekat dengan penabur kanan. Mereka punya teknis tersendiri. Untuk eksak itu tersendiri Bu. Dan lebih mengutamakan kalau sekolah itu dia menonjolnya matematika, anak itu akan dijogok dengan matematika.
cuma nikah. Jadi kan dengan makan lain itu hanya selingan. Itu setahu saya ada seperti itu juga. Dia fokus matematika, misalnya fisika itu ada dokter khusus itu. Saya udah juga punya teman di Penabur Rekanan seperti itu kan non muslim. Tapi kita ini adalah sekolah nasional dan kita ya belajarlah dan kita kalau ada lomba seperti itu kita juga lakukan pembinaan. Kebetulan Bu Titi juga pembina ekonomi ibu dengan tim beliau untuk mereka. Jadi insya Allah sih anak di sini kita baru berpacu untuk akademik dan non akademik. Dan insya Allah dan alhamdulillah tahun kemarin sekitar 48 peserta didik kita lulus di perguruan tinggi negeri dengan bermacam-macam ya Bu, ada jalur mandiri, ada jalur tes judulnya perguruan tinggi. Dan ada juga anak kita yang lolos di kepolisian. Di sini banyak bervariasi Bu. Ada yang kedinasan, ada kepolisian juga, ada yang TNI juga, ada kesehatan. Jadi kita sangat nge-support anak-anak kita itu. Dan aku mau ini ya apa yang bisa dibantu akan kami bantu di sini. Jadi adalah visi dan misi yang telah kami buat itu alhamdulillah sudah mulai dan bukan mulai sudah terlaksana di SMA Taman Media 1. Begitu Ibu. Kalau saya kan kaitannya tadi dengan awal di materinya itu ya. Tadi kan ada kalimat. Kalau menurut saya sih perlu ada penambahan. Intinya perlu ada penambahan. Karena di awal tadi kalau kaitannya dengan ajaran dihajar yang tadi ada kodrat alam dan zaman. Kodrat alam dan zaman ini kan berarti kita ini dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Betul. Nah, sementara kita ini semuanya harus berwawasan global. Tapi jangan lupa kita ini tetap berdiri di atas budaya bangsa sendiri. Kalau kita mahasiswa, kita mana adanya konsep budaya yang disebut dengan teori Ripon, ya, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kita ambil konsentrisnya budaya bangsa. Tapi kembali lagi tadi dengan konsep ini, mohon maaf nanti mungkin barangkali dari Ibu bisa kasih pengarahan juga ke kami ya Bu ya. Ya, bisa tambahkan pengarahan. Nanti kalau dari Ibu sudah cukup, udah ini ya. Artinya gini, kalau saya kepengen karena tadi kaitannya dengan konsepnya yang awal itu Iya, kita kodrat alam dan kodrat. iya, kodrat alam dan zaman, berarti ini perlu kita punya wawasan global. Ya. Dengan dasar tetap jangan lupa kita tetap berbudaya pada bangsa sendiri. Jadi konsep-konsep dihajar ini tetap kita jalankan, tapi dalam proses pembelajarannya mengikuti perkembangan zaman. Itu kalau pemikiran saya dalam penambahan. Jadi supaya kita juga tidak ketinggalan dengan dunia. Jadi karena ini menjadi tantangan di saat sekarang ini, tantangan di zaman globalisasi. Nah, cuman bahasanya mari kita Diskusikan. bahasanya yang ringkas padat bahasa. Silakan begitu itu mengonsepkan. Dan di sini ada lagi kalau sekarang istilahnya apa dengan tiga N-nya satu dengan nambah. Kita ini niroke nambah ini kan berarti kita berinovasi. Nah, itu bahasanya kayaknya kita perlu bahas bareng. Itu aja Bu. Iya. Membuat murid untuk menjadi pemimpin ya Bu ya. Jadi alumni-alumni itu memberikan sharing-sharing testimoni langsung apa yang sudah mereka alami selama jadi siswa, apa yang mereka rasakan, kemudian bisa ditiru atau menjadi motivator buat adik kelasnya. Alhamdulillah itu berlangsung dari sebelum COVID dan COVID terhenti ya, kemarin 2022 sudah mulai dibiasakan kembali. Alhamdulillah berlaku bersama-sama. Tahun ini SNBP-nya 15, nambah 2 dari tahun lalu 13 siswa. Itu aja dari saya begitu. SM, ya Bu ya. Atau anak itu bisa beradaptasi ketika ternyata dia tidak diterima di jalur prestasi, dia tetap bisa jalur mandiri seperti itu ya Bu ya. Karena ternyata fokus di
mempahamkan apa sih yang dimaksud materi ini kepada anak-anak. Artinya memang kita lebih banyak di kelas itu menanamkan anak itu terbiasa memahami suatu bacaan atau suatu kasus. Kalau menurut saya lebih fokus ke situ, karena memang anak sekarang penyakitnya baca males. Nah itu tugas kita. Kalau menurut saya saya pribadi, ya tadi saya dengar juga kegiatannya di sini udah ada literasi kan Bu ya. Itu kan membiasakan anak-anak itu membaca. Jadi literasi itu kan yang saya tahu bukan hanya membaca, bisa dia mengamati suatu gambar misalnya, dia untuk memahami maksudnya itu apa. Nah itu kalau saya lihat tadi kegiatan tahu sesudah itu tetap saja dipertahankan atau nanti tingkat pemahamannya bisa ditingkatkan lagi. Ketika anak itu sudah bisa membaca bacaan yang sederhana, mungkin kedepannya kita berikan bacaan yang lebih rumit gitu. Jadi memang anak itu harus terus dilatih untuk literasinya, dan bukan berarti antara materi PSN dengan literasi dan literasi tidak ada hubungannya, tetap ada, karena akan melatih anak itu terbiasa teliti mau membaca, mau memahami. Saya pribadi terus terang kalau matematika dari dulu saya mau suka, karena saya nggak suka memahami sesuatu yang tertentu itu apa itu simbol-simbol nggak terlalu suka. Tapi kalau membaca kalau membaca itu saya suka memahami, dan saya paling gampang memahami suatu bacaan ketimbang suruh menghitung. Jadi anak-anak yang seperti ini. Artinya kalau saya simpulkan bukan tidak ada hubungannya, tetap ada. Jadi kalau memang materinya menyimpang jauh, saya fokus ke kimia, tapi ternyata tesnya tuh harus bacaan yang panjang. Ya artinya kita lihat urgensinya aja. Kita kejar yang mana nih, apakah kita lebih penting anak ini terbiasa memahami suatu bacaan atau kita fokus itu. Jadi yang tahu kita sebagai pendidik. Menurut saya seperti itu sih Bu. Jadi saling dikaitkan seperti itu. Karena tanpa literasi yang bagus, tanpa numerasi yang bagus, mereka juga tidak akan bisa memahami materi yang disampaikan sehari-hari juga pasti. Itu ya Bu ya. Itu menurut analisa saya. Tapi mungkin kalau Bapak itu ada pemahaman yang lain seperti itu. Ya, Salah Bapak Aris. cukup menarik diskusinya. Tapi kalau dari visi misi saya pikir dari jawaban saya sebagai peserta didik sampai sekarang saya merasakan betul manfaat dari visi misi tersebut sampai saya terbentuk menjadi guru dan saya menjalankan juga. Tapi mengenai dari membahas tentang literasi memang sangat sulit sih. Tapi kemarin saya sempat latihan, ada hal yang menarik. Anak zaman sekarang malas membaca. Tapi dalam segi penggunaan perangkat elektronik meningkat. Jadi anak itu bacanya tidak bacaan yang efektif, bacaan-bacaan apa yang ada di bawahnya ini. Jadi ketika kita tanya ada informasi apa, tidak tahu. Itu padahal makna dari literasi yang saya pelajari dari zaman saya kuliah sampai saya menjadi pekerja saat ini. Saya kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UHAMKA ya. Betul sekali dengan kata, suku kata, kalimat dan lain sebagainya. Literasi itu bukan hanya menulis dan membaca, tapi 4 keterampilan berbahasa yang dimainkan ketika kita hidup. Keterampilan mendengar, berbicara, menulis dan membaca. Nah, permasalahannya adalah ketika anak tidak memiliki satu hal ini, habis literasinya. Membacanya nggak bisa, menyimaknya nggak bisa, berbicara nggak bisa, menulisnya nggak bisa. Karena satu hal udah hilang. Tapi kalau 4-4 ini punya, pasti dia bisa berbicara, bisa menulis, bisa membaca, bisa menyimpulkan apa yang ada di bacaan tersebut. Bahkan tanpa dia membaca full gitu, dia bisa mengerti. Karena logikanya jalan. PR kita sebagai pamong memang menjalankan logika anak yang sudah mati ketika di awal pandemi gitu. Karena saya pernah diajak oleh pengurus masjid ini di ruang dinas. Ayo Pak, ayo Mas, kita kelola anak yatim. Anak yatimnya ini seumuran dengan siswa sekolah. Udah saya cari konsep bagaimana caranya anak itu mau belajar walaupun memang bukan di sekolah. Saya bikin pemberdayaan, tapi pemberdayaan itu bukan tentang materi-materi di sekolah. Ada pemberdayaan tentang pengelolaan sampah yang saya kaitkan dengan literasi. Sampah itu apa sih? Bisa nggak dimainkan menjadi alat yang sangat guna? Ada pengelolaan lingkungan hidup, terus juga kampung dan lain sebagainya. Ternyata untuk hal-hal ke arah sana, jawabannya cuma satu, malas dan malu. Malas dan malu dua ini. Tapi ketika saya tanya, kalian mau apa? Mereka malah maunya adalah membuat sebuah komunitas game. Ini kebalik nih dinamikanya.
dia logikanya nggak berjalan, tapi dia ingin membuat komunitas game yang sehari-hari dia main HP. Dia nggak salah, HP juga bisa meningkatkan komunikasi dengan temannya, tapi kan hanya di circle itu. Nah itu literasi yang saat ini jadi PR besar bagi kita semua. Anak-anak zaman sekarang sudah terpaku sama gawainya masing-masing. Bahkan juga bukan tidak mungkin pamong muda, hanya saja yang membedakan kita bisa mengelola, sedangkan anak-anak logikanya belum bisa mengelola si gawai tersebut. Itu sih PR kita bersama. Di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai melihat. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Merdeka bagi kelas 10 dan kelas 11, sehingga keberpihakan kita kepada siswa di dalam melaksanakan kurikulum Merdeka adalah melaksanakan perayaan P5, dan itu pada prosesnya adalah siswa diberi kebebasan untuk mengekspresikan keinginan mereka sesuai dengan kelompok dengan dibimbing oleh guru pendamping, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan apa yang menjadi harapan mereka tentang pemahaman daripada proyek penguatan profil belajar Pancasila ini di dalam baik kehidupan sehari-hari maupun pada saat perayaan, terutama pada perayaan, karena pada saat itu mereka bisa mengekspresikan apa yang sudah ada di eksperimen mereka, kemudian mereka bisa peragakan, mereka bisa merayakan bersama-sama teman walaupun berbeda. Kita sudah tahun lalu kita melakukan 3 perayaan, kemudian insya Allah tahun ini kelas 11 2, kemudian untuk kelas 10 3 kali. Nah itu kita sudah sampai, yang terakhir adalah tentang gaya hidup berkelanjutan, sehingga mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian daripada populasi global, bahwa bukan sebuah mitos bahwa kita mengalami global warming, perubahan iklim. Dan itu kalau saya nggak salah dengar, itu insya Allah nanti masuk ke kurikulum ke depan, bahwa kesadaran siswa dipupuk dari kecil untuk menyadari bahwa bumi ini terus berubah, bahwa itu mempengaruhi kehidupan di masa depan. Nah itu hal-hal yang kita berikan kebebasan kepada siswa, keberpihakan kepada siswa untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah ini itu aja yang saya dapat. Ngajar yang mengenai SBII ya, itu irama, isi, ya. Itu sifat memang tidak boleh berubah ya Bu ya. Sifat boleh berubah ajaran, tapi yang BI itu boleh berubah ya. Iramanya itu ya kaitannya dengan tadi yang zamannya itu ya. Jadi memang di misi ini udah tampil
ada ini entah itu isinya atau di tujuannya barangkali tadi kan udah diceritakan tuh apa namanya dengan ekskul macam-macam gitu kan ya. Ini kan kita bukan berarti membuka aib ya Bu ya, maaf ya. Kita barangkali kan mohon nanti kita kasih masukan ke kami juga gini. Tadi Bu Endah menyampaikan ada kita mengikuti lomba-lomba, ada ekskul, ada lomba-lomba, termasuk ada O2SN dan OSN. Saya sih ya kalau kita ikuti mau menang mau kalah, artinya anak kita memang kita kasih motivasi berani maju. Ya, berani maju itu sudah menurut saya sudah kemenangan. Cuman saya di ekstrakurikuler aja kalau kami boleh jujur menurut saya ini memang yang di non akademik itu lebih banyak dibandingkan yang akademiknya. Kalau saya melihat ya Bu ya. Dan kita bukan berarti menjatuhkan sekolah, tapi nanti kan mungkin non akademik kita lebih banyak daripada akademiknya. Terus si akademiknya itu kan tujuannya untuk O2SN. O2SN arahnya untuk prestasi. Setuju saya. Nanti masuk ke jalur prestasi. Nah, sekarang gini Bu, Mas ini nyimpang dikit ya Bu ya. Barangkali Bu nanti Ibu mohon kasih tambahan atau arahan kami. Ketika OSN ini Olimpiade yang yang akademiknya ini, nanti anak prestasi bisa masuk dengan jalur prestasi. Oke, saya setuju. Tapi ketika kita gembleng anak misalnya matematika, ekonomi kita gembleng bla 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 bla, ternyata Bu, ketika kita anak masuk perguruan tinggi menggunakan jalur tes UTBK atau mandiri, ternyata bentuk tesnya itu bukan mata pelajaran Bu. Jadi nyambungnya di mana gitu loh. Barangkali nanti Ibu punya masukan untuk ke kami, bagaimana kalau kita gembleng anak di OSN ini, materi yang akademiknya ini, apakah hanya tujuannya di prestasi doang, untuk jalur prestasi? Kalau di kurikulum dulu nih Bu, kurikulum dulu maaf, bukan berarti sekarang jelek enggak, karena sekarang kan hanya untuk potensi anak ya Bu ya. Kalau dulu kita gembleng, anak ayo kamu matematika, ayo biologi, ayo ekonomi, selain dengan tujuan OSN, tujuan untuk prestasi, ada tujuannya yaitu anakku mau masuk ke kedokteran, anakku mau masuk ke STAN, anakku mau masuk misalnya kedokteran hewan dan sebagainya. Itu dulu. Nah kalau sekarang ternyata yang kita gembleng akademik ini, kalau sekarang tesnya itu dengan literasinya atau numerasinya itu kaitannya dengan kebudayaan kita yang akademik ini apa sudah pas atau belum? Karena nanti begitu tesnya itu kurang, menurut saya kalau dari contoh-contoh saya menganalisa tuh ya, sementara kita biasa dengan hitung-hitungan dan sebagainya. Kalau menurut saya, insya Allah visi yang sudah diterapkan di SMA Muhammadiyah 1, alhamdulillah sudah memenuhi kebutuhan untuk peserta didik Bu. Nyatanya hampir tiap hari kita melaksanakan pembiasaan yang baik untuk seluruh peserta didik tanpa pandang bulu. Mulai hari Senin Bu, di sini diadakan kegiatan pembiasaan upacara kenaikan bendera. Insya Allah dari sana mereka sudah memberikan sifat baiknya untuk bisa mencintai tanah air, dan mudah-mudahan dari dalam dirinya tercipta jiwa patriotis, insya Allah Bu. Terus kemudian di hari Selasa, pembiasaan yang bisa kami berikan untuk peserta didik, mereka itu mengadakan literasi mengkaji berbagai hal dari sebuah materi untuk dikupas bareng bersama, dan kemudian didiskusikan bareng-bareng kita di lapangan. Nah, terus kemudian di hari Rabu itu kita mengadakan senam pagi bersama. Hari Kamis, hari Jumat
kegiatan kami adalah tadarus bersama. Untuk yang muslim kami mengadakan tadarus di lapangan. Untuk yang Nasrani kita mengadakan kebaktian di perpustakaan. Masing-masing semuanya dibimbing dengan kami para pamong. Nah, terus kemudian untuk yang lain-lainnya untuk untuk mengangkat kemampuan anak, kami ini di sekolah mengadakan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah kami, insya Allah bisa membawa anak-anak ini mencapai untuk prestasinya. Nah, banyak bukti yang sudah mereka hasilkan. Alhamdulillah bisa membawa nama baik SMA Taman Madya 1 ini di forum, walaupun misalnya mereka ada yang tidak pada saat itu ya Bu ya, pada saat itu belum berhasil, kami tetap semangati. Bagaimanapun juga pengalaman yang mereka miliki akan membuat mereka, mengantarkan mereka di ajang kemudian. Insya Allah Bu, anak-anak sudah, menurut saya sudah berusaha untuk yang terbaik untuk sekolah ini. Terima kasih. Setelah kita tadi panjang lebar mendiskusikan visi sekolah SMA Taman Madya 1, kalau boleh saya simpulkan bahwa Bapak Ibu yang ada di sini tadi berpendapat bahwa visi di sekolah kita ini sudah menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik, ya seperti itu ya. Artinya berarti visi ini masih relevan, masih bisa diterapkan, dan kegiatan-kegiatan yang saya dengar tadi juga memang sudah menunjukkan kegiatan-kegiatan yang mengarah untuk pencapaian visi tersebut. Dalam hal ini artinya ke depannya jika memang sekolah merasa perlu ada penambahan seperti yang disampaikan tadi, seperti Bu Murianti, Bu Rere tadi sampaikan, jika memang ada akan ditambah oleh manajemen sekolah setuju, itu nanti monggo dirapatkan intern sekolah ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam hal ini Bu Titi adalah belajar memimpin diskusi dalam rangka melakukan perubahan visi. Belajar ya Bapak Ibu, jadi bukan berarti setelah ini visinya berubah, seperti itu. Jika ke depan diperlukan, Bu Titi sudah punya kemampuan untuk memimpin diskusi dalam rangka merumuskan sebuah visi-visi sekolah. Tujuannya seperti itu. Nah, kalau kita simpulkan tadi bahwa visi sudah berpihak kepada peserta didik, kegiatannya itu sudah bagus, berarti ke depannya monggo untuk dipertahankan, kan seperti itu. Karena kata orang bijak, mempertahankan sesuatu yang baik, konsistensinya itu lebih sulit ketimbang kita melakukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semuanya, sudah memberikan waktunya. Saya sangat memberikan apresiasi dukungan Bapak Ibu semuanya luar biasa kepada Ibu Titi. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Bisa ketemu kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak ya di acara pendampingan individu. Yang kedua, sudah bisa berpartisipasi secara aktif ya Bu. Alhamdulillah ternyata PP Ibu Saryam sangat fasih ya dengan jawaban teman-teman yang luar biasa ya, ternyata bisa merumuskan visi-misi yang bisa menambahkan ya, bahkan mungkin memberikan saran yang baik untuk visi-misi yang telah dimiliki oleh SMA Taman Madya. Kita tidak akan merubah ya, tidak bermaksud untuk merubah, tapi nanti adalah kalau perubahan, memang jika perubahan nanti bisa dibicarakan dengan pihak internal di manajemen sekolah gitu ya, dan para pamong di Rabuker nanti gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu Pamong atas kerjasama yang baik dan solid di pagi hari sampai menjelang siang hari ini. Dari saya mengakhiri dengan mengucap lafal alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia. Setelah melakukan pendampingan individu kedua, visi dan misi SMA Taman Mania 1 adalah berpihak kepada murid. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.